بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا سبل الإسلام وأفهمنا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وأوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang hadir di Masjid Miftahul Khair pada malam Ahad hari ini, kita akan sedikit mengkaji dengan tema yang kami beri, yaitu adalah kembalilah, dunia tidak akan membahagiakanmu. Jadi pada hakikatnya dunia ini membahagiakan atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Gudangnya ujian, gudangnya main-main, gudangnya huru hara dan lain sebagainya, itu adalah dunia. Maka kata Allah: wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Tidaklah aku ciptakan dunia itu kecuali hanya sekedar senda gurau dan main-main saja. Nah, itulah kita angkat tema tersebut dan kita sandingkan dengan tafsir yang membawa tentang hidayah, bagaimana cara kita menjemput hidayah kita agar kita kembali ke jalan Allah, siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah, itulah yang dikatakan Allah dalam Quran tersebut. Tapi paling utama, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita, karuniakan kepada kita, yaitu adalah pertama adalah nikmat iman kita. Maka ini syukur, rasa syukur yang takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu sa'atu hatta la yaqulu fi hadzal ardi Allah Allah, ataupun ada fi riwayat ukhra. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil terjadi suatu kiamat sampai, kata Rasulullah SAW, tidak ada lagi di muka bumi ini, yaitu adalah orang yang mengingatku ataupun mengingat Allah, menyebut nama Allah. Nah, artinya di situ Allah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasannya adalah zikrullah. Maka pada kesempatan malam kali ini kita telah melaksanakan salat maghrib dan dilanjutkan dengan kajian. Insyaallah itu merupakan bagian dari zikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua yaitu adalah salawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka luar biasa syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu Nabi Adam ya, bapak pertama kita, manusia pertama kita. Kata Allah: wa nafakhna fihi min ruhi. Allah ciptakan Adam tadi dari turab, kemudian Allah tiupkan ruhnya, maka Nabi Adam pun hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun ambil dari tulang rusuk Nabi Adam tadi menciptakan Siti Hawa tersebut. Tapi kata Allah: wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami suruh ketika Allah telah ciptakan makhluk yang luar biasa, kata Allah, berakal, dan Allah pun seru untuk seluruh malaikat ataupun seluruh utusan Allah baik di muka bumi maupun di akhirat itu, kata Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ada satu iblis pada saat itu tidak bersujud kepada Adam. Nah, Nabi Adam pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, itu dikaruniakan oleh Allah ataupun diberi kenikmatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup di surganya Allah, tinggal di surganya Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam dan Hawa, kalian berdua tinggallah di surgaku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan silakan makan apa yang ada di dalam surgaku ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu perjanjian di antara kita bertiga, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata
fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, kata Allah, ada satu perjanjian di antara kita berdua, kata Allah, yaitu adalah jangan engkau dekati pohon tersebut. Dengan pohon tersebut engkau akan menjadi orang-orang yang zalim luar biasa. Tapi Nabi Adam ini manusia bukan, Bapak Ibu sekalian? Manusia. Manusia, ada sifat basyarnya. Ada sifat basyarnya. Makanya kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha. Nah, ketika kita itu mengikuti nafsu kita akan dibimbing oleh fujur tadi. Maka Nabi Adam pun dibisiki oleh syaitan tadi, syaitan yang waswasa di dalam hatinya Nabi Adam tadi, akhirnya bukan hanya sekedar mendekati pohon tersebut, tapi menyentuh kepalanya tadi. Dalam riwayat kitab Kasyifatus Saja itu menyentuh rambut Nabi Adam sampai Nabi Adam pun memetik buah tersebut. Akhirnya Nabi Adam pun memakan buah tersebut. Maka dalam riwayat turida minal jannah, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Diturunkan ke muka bumi, bukan hanya Adam saja dan Siti Hawa juga pada saat itu diturunkan oleh Allah dari surga Allah ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Bertemulah pada saat itu di Jabal Nur. Nah, pada kesempatan itu Nabi Adam, Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sudah viral. Sudah tahu kita semua kita. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba tahu ya Allah, kata Nabi Adam, aku ini zalim ya Allah terhadap diriku ya Allah, kata Nabi Adam. Aku ini zalim terhadap diriku ya Allah, kata Nabi Adam. Aku ini telah rugi banget ya Allah kalau engkau tidak mengampuni ku Allah. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sampai 40 tahun itu baru dikabulkan oleh Allah. Berkat kenapa? Berkat salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Allah, "Mengapa kau bersalawat kepada baginda Rasulullah?" Karena aku melihat ya Allah di arsy-Mu bersanding nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun pada saat bulan Muharram, Allah ampuni dosa Nabi Adam tadi yang awalnya bermaksiat, mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan doanya baru 40 tahun. Nah, itu luar biasanya ya, karena syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyak salawat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya raddallahu alayya ruhi fa arudda alaikumus salam." Maka Allah pun akan menjawab salam, maka Nabi Muhammad pun akan menjawab setiap salawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya itu kata para ulama, salawat itu merupakan qutil arwah. Ya, kalau kita lagi sakit, ya kita nggak enak badan, datang ke klinik, datang ke dokter dan lain sebagainya, kita itu apa? Mengisi gizi kita, mengisi vitamin, disuntik ataupun setelah berobat itu dikasih obat, itu merupakan vitamin agar bisa tubuh ini fit kembali. Nah, itu obat bagi fisik kita. Tapi bagaimana cara mengobati ruh kita, kata para ulama, yaitu adalah perbanyak aksiru minas salawati ala nabiyyina Muhammad, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi perumpamaan hidayah ini yaitu adalah dengan judul "Kembalilah, maka dunia tidak akan pernah membahagiakanmu." Nah, itulah dari awal kita akan membahas tentang sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bapak kita semua, bapak Islam ya. Makanya itu kata Nabi Ibrahim dalam Quran surah Ibrahim, "Wa ana awwalul muslimin." Aku paling pertama orang yang menyembah Islam. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah viralkan dalam Quran, "Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Pada saat itu Nabi Ibrahim itu tinggal di mana? Di daerah Irak pada saat itu, Babilonia, tempat sekarang itu di Irak pada saat itu. Nah, bapaknya ini bernama Azar, yaitu adalah orang yang penyembah berhala pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, penyembah berhala. Tapi karena kolbunya tadi, hatinya Nabi Ibrahim tadi turun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, turun pancaran cahaya nurullah,
pada ke Nabi Ibrahim tadi, yang mengalir dari Nabi Adam sampai ke ini, sampai ke Nuh, sampai ke Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Maka kata Nabi Ibrahim, "Adzara atattakhidu asnaman alihah." Pak, ayah, ngapain coba? Ini patung ini, coba patung ini bisa beri manfaat apa? Coba Bapak ajak ngomong. Coba Bapak minta kepada patung ini untuk turunkan hujan. Coba Bapak minta patung ini berikan Bapak harta dan lain sebagainya. Beri manfaat apa patung ini? Inni araka wa qaumaka fil dhalalin mubin. Demi Allah, Pak, aku lihat kau dan kaummu itu sungguh dalam kesesatan yang luar biasa, kata Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu pun dengan kritisnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar menentang, mengajak debat bapaknya pada saat itu, tapi dihancurkan semua patung itu. Maka Nabi Ibrahim ini menjadi buronannya Raja Namrud pada saat itu. Jadi Raja jadi buronan, manggil Namrud pada saat itu kolega-koleganya. Kolega-koleganya, siapa yang menghancurkan ini? Dan kolega-koleganya menjawab bahwasanya yang menghancurkan ini adalah Ibrahim, anaknya Azar, seorang yang membuat patung itu sendiri. Sampai kata Raja Namrud, Bapak Ibu sekalian, cari Ibrahim, kalian buat api sebesar mungkin, kata Raja Namrud pada saat itu, dan lemparkan alku Ibrahim fi hadzal nar, lemparkan Ibrahim ke api besar ini, kata Raja Namrud pada saat itu. Tapi karena keimanan Bapak Ibu sekalian, silakan, kata Nabi Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu alla, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka Nabi Ibrahim pun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Maka ketika kolega Raja Namrud tadi melemparkan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, ke api tersebut di dalam Quran surah Al-Anbiya, kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin, kata Allah, jangan sesekali engkau menyakiti kekasihku. Wattakhadallahu Ibrahimu khalila. Jangan sekali, kata Allah, engkau menyakiti kekasihku Ibrahim alaihissalam. Terkejut Pak, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kok enggak terbakar Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, karena pada saat itu menjadi buronan, akhirnya lari pada saat itu ke Mesir. Dakwahnya pindah ke Mesir pada saat itu. Pindah ke Mesir, menikah dengan Siti Hajar, tidak mendapatkan menikah dengan Siti Sarah, dan terus pindah ke Makkah pada saat itu. Lanjut di Makkah bersama Siti Hajar, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah dengan Siti Hajar menikah, mendapat anak, yang anaknya juga viral menjadi seorang nabi juga, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Makanya kita kalau sedang kurban itu viral banget nama Ismail itu, karena perintah Allah, wa fadainahu bidbihin azim. Pada saat itu Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya abatif alma tu'mar, kata Ismail, ya ayah, bapakku tercinta, kalau ini memang perintah Allah, sembelih saja aku, penggal saja kepala aku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar bisa menghadapi ujian yang Allah beri ini. Nah, makanya Allah ganti pada saat itu, fadainahu bidbihin azim. Allah ganti yang pada saat ingin Ibrahim menyembelih Ismail, Allah ganti jadi domba. Maka itu pun syariat yang dibawa Nabi Ibrahim sampai ke sekarang kita, ke Nabi Muhammad SAW. Sampai pada saat itu Ibrahim masih kecil, Ismail masih kecil, Siti Hajar baru melahirkan Ismail tadi. Ada perintah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Inni askantu min dzurriyyati biwad. Kata Allah, Ibrahim, kau tinggalkan anakmu itu sama istrimu di lembah yang gersangnya luar biasa, kata Allah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ujian lagi ini dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Terus ketika ingin meninggalkan Siti Hajar tersebut, Bapak Ibu sekalian, dengan Ismail, bertanya Siti Hajar, hal hadza min amrillah, wahai suamiku tercinta, apakah ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan kata Ibrahim, hadza min amrillah, maka tinggalkan aku kalau ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak, perjuangannya Hajar, Siti Hajar pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, perempuan solih luar biasa, perempuan surgawi. Inilah menandakan bahwasannya
kesetiaan seorang istri sampai menurunkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka pada saat itu Hajar ini kebingungan karena tidak ada makanan. Zurriyati askantu biwad, karena pada saat itu di lembah yang gersangnya luar biasa, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa pada saat itu. Maka ditinggalkan di situ. Ya Allah, aku tawakal kepadamu ya Allah, tidak ada makanan. Maka dari bukit Sofa tersebut, Sofun itu artinya apa Pak? Sofun itu artinya pikiran yang jernih. Ya, Sofun. Pada saat itu istilahnya Hajar itu menjernihkan pikirnya. Tidak ada istilahnya negative thinking. Tidak ada memikirkan, oh Allah ini jahat kepada aku. Kenapa aku diuji luar biasa? Kenapa aku diperintahkan untuk ditinggalkan di sini oleh suamiku? Kenapa aku ini ditakdirkan untuk ditinggalkan ini? Tapi tidak ada sedikit pun Pak. Nah karena itu kesolihan tadi, Sofun menjadi Sofa, lari ke Bukit Marwah. Mungkin di sana ada makanan, itu sebuah harapan. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita, lari ke Marwah. Oh, tidak ada, cuman bayangan saja di situ, tidak ada air. Lari lagi tadi ke Safa tadi. Lari lagi ke Marwah tadi. Safa Marwah. Ketika stop di Marwah menjadi 7 kali, melihat Ismail menangis tadi menghentakkan, keluarlah air. Sampai, oh itu ada air, lari lagi ke Safa. Alhamdulillah ada air. Tapi apa yang dikatakan Siti Hajar? Zam. Arti zam-zam sekarang, ma'ul zam-zam. Arti zam-zam itu artinya keluar terus, jangan sampai berhenti air ini. Maka sampai detik ini air zam-zam itu tidak pernah kering. Itulah mukjizat. Karena istri salihah tawakal kepada Allah, sofin, tidak ada istilahnya overthinking, tidak ada istilahnya negative thinking. Nah ini pelajaran juga buat ibu-ibu sekalian, bagaimana cara menjadi istri salihah. Ketika suaminya memerintahkan ia untuk melakukan kebaikan, taat. Nah, inilah pelajaran Hudan tadi, ataupun bagaimana Ibrahim tadi mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa perjuangannya. Makanya kata para ulama, kita hidup di era Squid 5.0 ini, di era peradaban yang serba mudah, internet serba mudah, semuanya didapatkan serba mudah, itu merupakan merasakan kenikmatan ataupun hanya dari bekas-bekas dari perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu luar biasa perjuangannya. Kita ini adalah orang yang menikmatkan hasil dari perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Terus dilanjutkan lagi dari Nabi Ibrahim tadi. Setelah agak sedikit besar Nabi Ismail tadi, Allah perintahkan untuk wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Allah perintahkan untuk mendirikan Ka'bah pada saat itu. Sebenarnya itu qawaid, tersisa tinggal qawaid, tiang-tiang. Karena Ibrahim itu kalau dalam riwayat kita baca di kitab Ibnu Hisham Al-Ansari, dalam sirah Ibnu Hisham Al-Ansari itu kita baca di situ bahwasannya kehidupan Ibrahim itu berada setelah 7 generasi, 5 sampai 7 generasi setelah Nabi Nuh. Paham kan? Dalam Quran surah Hud itu ditafsirkan bahwasanya Nabi Nuh itu pernah ada banjir besar Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah perintahkan pada saat itu, Allah perintahkan untuk buat kapal yang besarnya luar biasa untuk menyelamatkan Nabi Nuh dengan keluarganya dan umatnya pada saat itu. Walaupun si Adar pada saat itu pun anaknya Kan'an itu tidak mengikuti dia, tidak beriman kepada dia, sampai meminta kepada Allah, dimarahi sama Allah, ngapain kau mendoakan anakmu agar kembali lagi ataupun agar dimasukkan kepada surga? Itu sudah takdirnya menjadi kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai karena banjirnya besarnya luar biasa di zaman Nabi Nuh ini membuat Ka'bah tersebut agak sedikit hancur Bapak Ibu sekalian. Akhirnya 5 generasi, 7 generasi atau itu ada ikhtilaf ulama, 7 generasi setelah itu, maka diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperbaiki Ka'bah tersebut. Qawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengqawaidkan, untuk mendirikan lagi Ka'bah tersebut, mendirikan Ka'bah wa Ismail. Kenapa ditakhirkan Ismail, bukan ditakdimkan? Wa is yarfa'u Ibrahim wa Ismail
Kenapa ditakhirkan? Karena Ismail, kalau dalam bahasa Arabnya, istilah ilmu balaghahnya, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya Ismail ini bukan level kerjaannya dengan ayahnya tadi tidak setara, cuman hanya mengganggu. Bapak nih misal seandainya renovasi rumah ataupun benerin rumah, misal ngecat rumah sendiri. Nah, tiba-tiba anak tadi ganggu. Nah, itu ditakhirkan Ismail tadi karena mengganggu ayahnya tadi sedang merenovasi Ka'bah tersebut. Nah, pada saat merenovasi tersebut, Ismail itu bangun hijir, Pak. Karena ganggu. Makanya kalau kita dari Hajar Aswad, hukum Yamani, hukum Iraqi itu ada namanya hijir Ismail kan. Nah, itu yang dibangun Ismail pada saat mengganggu ayahnya Ibrahim membangun Ka'bah tersebut. Nah, doanya yang luar biasa pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Ya Allah, aku sudah menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Aku telah menuntaskan segala perintah-Mu ya Allah untuk memperbaiki Ka'bah ini ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah, ibthats fihim ya rabbal alamin rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah seorang rasul atau nabi yang lahirnya itu di sekitar Ka'bah ini ya Allah. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, pada saat itu pun 3 doa tersebut tidak ada yang tidak terkabul. Siapa Bapak Ibu sekalian? Nabi yang lahir di sekitar Ka'bah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun generasinya tadi. Dari Ibrahim sampai ke Ismail sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin kita bahas Bapak Ibu sekalian, yaitu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Karena Nabi itu lahir itu di bangsa Arab, bukan lahir langsung diterima dakwahnya. Bahkan dicaci, dimaki. Bahkan sahabat yang pertama kali menerima dakwahnya Nabi itu as-sabiqunal awwalin itu di Darul Arqam. Artinya dakwahnya tersembunyi. Saking takutnya nanti dibunuh pada saat itu. Karena orang pada sebagian ataupun seluruh di sekitaran Ka'bah di Mekah itu masih memegang keyakinan kafir pada saat itu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad mengajarkan 10 sahabat pada saat itu di Darul Arqam. Ini merupakan rumah wakaf Bapak Ibu sekalian. Darul Arqam ini rumah wakaf dari seorang sahabat yang bernama Arqam bin Arqam yang mewakafkan rumahnya, ataupun bisa juga disebut rumah ini adalah Darut Tauhid. Setelah mengajari tersebut, karena di kaum jahiliyah luar biasa pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Makanya di kitab Ibnu Hisham itu luar biasanya itu kan salah satunya adalah sejarah hari Jumat ya. Hari Jumat itu dulu belum ada Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat itu belum ada. Tapi mereka menyebut dengan Yaumul Uraba pada saat itu. Kenapa dengan Yaumul Uraba? Itu artinya orang-orang Arab berkumpul. Hari pertama orang-orang jahiliyah itu menamakan dengan Yaumul Ahad. Kedua Yaumul Itsnain, ketiga Yaumul Tsulatsa, ketiga Yaumul Tsulatsa, keempat Yaumul Arbi'a, kelima itu Yaumul Khamis, keenam tadi hari Jumat tersebut sebelum datangnya Nabi Muhammad, yaitu adalah Yaumul Uraba. Apa yang dilakukan oleh jahiliyah ini, sekelompok jahiliyah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang yang hobi miras, orang yang hobi berjudi, orang yang hobinya tadi main sihir dan lain sebagainya berkumpul di sekitaran Ka'bah tadi. Untuk apa? Untuk memamerkan ilmu-ilmu tadi, ilmu sihir. Mana nih orang yang ahli sihir? Saya ahli sihir. Coba tunjukkan ilmu kamu di Yaumul Uraba ini. Tunjukkan sihirnya. Menyantet orang dan lain sebagainya. Orang yang bangsawan tadi, yang hobinya tijarah keluar negeri tadi, yang hobinya berniaga keluar negeri tadi, nanti menunjukkan hartanya. Aku di pekan, di bulan, di tahun ini, di musim ini, aku dapat sekian kilo ataupun ribuan dirham yang aku bawa. Nah itu Yaumul Uraba pada saat itu. Karena sesatnya luar biasa. Hobinya tadi berjudi dalam kitab Ibnu Hisham tadi. Berjudi yang nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Bukan kayak kita sekarang ini yang lagi viral judi online. Tapi di zaman Nabi juga ada judi. Makanya judi ini bukan sekarang saja, sudah telat. Tapi ada juga di zaman sebelum Nabi itu, yaitu adalah di zaman jahiliyah dulu, mereka berjudi. Itu ada ibu hamil,
umur 8 sampai 9 bulan, diambil ibu hamil tadi, diculik. Mereka orang dua nih berjudi. Nah, si A, kamu tebak yang A. Kamu fulan, kamu nebak ibu ini di dalam perutnya cowok apa cewek itu bayinya. Oh, misal seandainya cowok, si A ini tadi jawab. Si B ini kamu jawab, harus menebak, harus apa bayi di dalam ibu ini? Cewek. Maka dibelah perut tersebut. Kalau cewek berarti yang B menang. Kalau cowok yang A menang. Kayak gitu judinya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Tapi hadirnya baginda Muhammad SAW, turun Quran surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Maka pada saat tersebut yang awalnya berkumpul, orientasinya tadi hanya dunia semata pada saat itu, maka hadirnya Muhammad SAW mengubah hal yang awalnya buruk semua, orientasinya duniawi semua, buruk, hanya untuk maksiat dan lain sebagainya, maka berkumpul untuk sholat 2 rakaat dan mendengarkan 2 kali khutbah dari baginda Muhammad SAW. Diganti hari tersebut dengan Yaumul Jumu'ah. Luar biasanya kehadiran baginda Rasulullah SAW. Maka itulah kita pulang dari sini kan Bapak Ibu sekalian, pulang dari sini tidur. Ketika ingin tidur kita berdoa. Doanya apa? Bismikallahumma ya wa bismika abud. Siapa yang meriwayatkan itu? Jahiliyah Bapak Ibu sekalian, tukang begal yang meriwayatkan itu. Abu Zar Al-Ghifari. Itu tukang begal dulu di zaman Rasulullah SAW. Luar biasa. Kalau sahabat itu, kalau orang-orang kaum Ansor dan lain sebagainya, orang-orang kaum Hijaz, umat-umat Rasulullah di daerah Hijaz tersebut, ya warga-warga Hijaz di situ, kalau ingin berniaga ke Yaman, itu pasti lewat daerah yang namanya Ghifari tersebut. Lewat situ dipalak sama Abu Zar Al-Ghifari ini ataupun Jundub bin Junada ini. Dipalak lewat situ. Kamu ini kayaknya berniaga, banyak duit kamu ya. Sini store. Kalau nggak store, nyawa kamu jadi taruhan. Tapi akhirnya ketika datang baginda Muhammad SAW, yang kebiasaannya tadi Bapak Ibu sekalian, hobinya begal, malakin orang, ya ngerampok, datang kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini an atubu ilallah taubatan nasuha. Ya Rasulullah, aku ini pengen taubat ya Rasulullah. Akhirnya bersyahadat di depan hadapan Rasulullah SAW, menjadi sahabatnya Rasul, menjadi pembantunya Rasulullah, hidup bersama Rasul. Akhirnya ketika tidur, lihat Rasulullah Pak. Ketika sebelum tidur tadi, Rasulullah berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Maka abadikan di dalam Sahihul Bukhari hadis tersebut. Maka ini luar biasa. Ini bagaimana cara para sahabat, ya, para nabi, perjuangannya untuk mengejar akhirat mereka, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengejar ukhrawi mereka ini kembali kepada Allah yang awalnya di lingkungannya tadi penyembah patung. Bahkan pun Salman Al-Farisi itu, kalau kita lihat perjuangannya mencari hidayah tersebut, bapaknya itu adalah penyembah majusi, penyembah api, sampai bertemu dengan Rasulullah, ditipu oleh Arab Mekah pada saat itu, dijadikan budak pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi dikasih tahu oleh ahlul kitab, oh ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu, dia ketika Nabi Muhammad SAW engkau berikan sedekah, dia tidak akan menerimanya. Tapi ketika engkau memberikan hadiah, engkau akan menerimanya. Maka Nabi pada saat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat dulu pada saat itu hijrah. Nah, karena Salman Al-Farisi ini seorang budak, nanya pada tuannya, Tuan, kayaknya ada orang datangan baru dari Mekah ya. Itu kayaknya Rasulullah ya. Bukan katanya, belum katanya. Muhammad ibni Abdillah itu belum datang. Terus Abu Bakar ini dan lain sebagainya. Sampai ketika datang Rasulullah, dites sama Salman Al-Farisi tadi, dikasih kurma Pak. Wahai Muhammad, ini sedekah dariku. Rasulullah tidak mengambil sedekah tersebut, memberikan ke sahabatnya. Besok Salman Al-Farisi ini membeli roti Bapak Ibu sekalian. Roti tersebut dikasih ke Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, ini hadiah dariku. Nabi Muhammad makan Pak. Terharu. Pada saat itulah Salman Al-Farisi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah inilah bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim, bapak pertama kita. Perjuangannya luar biasa. Dari pindah ke dari Babilonia, dari
terus ke Mesir, terus ke Mekah dan lain sebagainya sampai akhir hayatnya hanya untuk ukhrawi, untuk inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Maka kita harus kembali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang kita cari di dunia ini kecuali kebahagiaan ukhrawi kita. Maka kata Rasulullah SAW, peganglah dunia itu di tangan kananmu dan akhirat itu di hatimu. Nah itulah sebagian dari baginda Muhammad SAW. Hadan minni syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa lakum minna jazilan takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut dengan soal tanya jawab boleh. Jadi hidayah itu ditunggu atau dijemput? Pada hakikatnya hidayah itu dijemput. Hidayah itu dijemput. Makanya kita kalau membaca kaidah tafsir tersebut, kaidah tafsir dari Ruhul Ma'ani, kitab Imam Al-Islahi, luar biasa. Bagaimana beliau mengatakan bahwasanya, makanya kita kalau sholat itu apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Seolah-olah ya Allah aku minta ya Allah. Itu kan kalau kita minta itu artinya menyebut kan. Tolaba itu kalau tolaba al-hidayah. Jadi yang namanya fi'lul amri tersebut artinya tolaba. Artinya kita meminta kepada Allah. Artinya kita menjemput hidayah tersebut. Kita ada istilahnya. Bagaimana sahabat-sahabat dulu juga menjemput hidayahnya. Walaupun Rasulullah telah menyampaikan, tapi kita juga ada istilahnya keinginan hati. Makanya hidayah tersebut, nah ini kalau dalam kitab ini Imam At-Tabari ini menjelaskan bahwasannya hadayahdi hidayatan hadayah. Itu secara lughawi bahwasannya hidayah itu bisa artinya petunjuk. Nah, bisa artinya petunjuk yang menyampaikan kita. Petunjuk itu bisa diartikan kayak tour guide mengantarkan kita. Saya misalnya dari masjid misalnya Masjid Islamic Center. Oh, saya minta jemput dari Masjid Islamic Center sampai Miftahul Khair. Nah, orang yang menjemput tersebut bisa juga diartikan hidayah, yang merupakan menunjukkan jalan saya untuk sampai ke sini. Bisa juga artinya pelang. Saya lihat pelang, oh Masjid Miftahul Khair itu belok kanan. Terus 100 meter lagi. Nah, itu bisa juga yang diartikan hidayah. Itu artinya saya harus berusaha untuk menjemput hidayah tersebut. Banyak tafsirannya. Ad-dunya huwa sijnun lil mu'min. Maka surga ini merupakan surga. Dunia ini surga bagi orang-orang yang kafir. Tapi ini merupakan neraka bagi kita. Karena apa? Ujiannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita ingin sholat, ingin berzikir, nah itu luar biasa tantangannya. Makanya kata Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا نَحْنُ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 itu, kita ini kata Allah, kami ciptakan sab'a tara'iq, 7 jalan di manusia itu. Nah, tafsirannya adalah tafsiran nafsu tadi Bapak Ibu sekalian. Nafsu tadi. Karena kalau kita sudah terjerumus di nafsu tersebut, artinya kita telah memasuki neraka tersebut. Bagaimana cara kita melawan nafsu tersebut? Sab'a tara'iq wa ma kunna nahnu 'anil khalqi ghafilin. Kita pahami dulu sab'a tara'iq ini apa. Yang pertama, tingkatan pertama yaitu adalah ammarah. Ammarah tadi apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ammarah ini orang yang hobinya ngejelekin orang. Orang yang masih di dalam hatinya itu ada iri dan dengki, ada hasad, ada riya. Pokoknya sifat-sifat duniawi kalau masih masuk dalam hati dia. Misal Bapak Ibu sekalian, orang lewat pakai Alphard, Bapak cuma pakai Supra. Wah, iri. Nah, itu masih ada masuk ke dalam kufur terhadap dunia tadi Bapak Ibu sekalian. Masuk ke dalam kekufuran duniawi tadi. La ammarati illa man rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Tetapi kata Allah, kalau orang tersebut bisa lolos dari hal-hal tersebut, hal-hal amarrah tadi, naik nanti dia ke lawama, sampai ke derajat tertinggi yaitu adalah mutmainnah. Makanya orang yang mutmainnah hatinya tenang Bapak Ibu sekalian. Fokusnya ke akhirat aja. Nyari dunia hanya untuk membantu akhiratnya tadi.
Orang ngejek dia seolah-olah tidak ada apa-apa. Orang tadi kalau lihat orang tadi bahagia, prestasi dunianya, ya udahlah, itu namanya duniawi orang itu. Aku fokus terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti kembalilah kata Allah ketika pada saat kembali kepada Allah, kembalianlah ke pangkuan ridhoku oleh kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itulah kenapa ini menjadi suatu neraka bagi kita? Ujiannya luar biasa. Hasad itu ada di sini Bapak Ibu sekalian. Kita kalau sudah misal lihat orang hasad, kita kalau misal diejek orang sakit hati. Nah, itu merupakan sejunun bagi kita, merupakan neraka bagi kita. Karena kita kalau sudah amarah kita tadi, emosi kita tadi sudah dikendalikan oleh orang lain, sudah terpancing kita tadi terhadap neraka tadi. Nah, itu sejunun. Wa jannatul lil kafir. Maka kafir tadi dengan kekufurannya, dengan hasadnya, sifat-sifat buruknya, melakukan maksiatnya, nah itu merupakan jannah bagi mereka. Kenikmatan mereka menikmatkan segala kenikmatan surgawi itu sudah dihabiskan di dunia ini. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, terkait hidayah itu kita tidak bisa istilahnya memaksa seorang harus dapat hidayah dan lain sebagainya. Makanya itu kata Nabi Muhammad SAW, ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bil yadi. Yaitu yadun itu artinya dengan tangan. Tapi tangan ini dengan mansib. Misal mansib tadi, misal kita tadi dengan jabatan kita. Misal dengan jabatan kita, kamu mau nggak ikut aku kerja gitu. Dengan kerja sini, nah di situ perlahan tadi kita ajak dia, yuk sholat yuk. Orang kan kalau sudah kerja sama kita pasti nurut dengan kita gitu kan. Ataupun dan pada akhirnya kata Rasulullah SAW, kalau fa'ilam yastati, pada akhirnya fabiqalbi. Kata Rasulullah, kalau memang tidak bisa dengan cara-cara tersebut, sudah terakhir dengan qalb. Artinya qalb itu artinya dengan mendoakan. Makanya Rasulullah dulu kan, Allahumma hdi li amrayn ya Rasul, ya Allah berilah hidayah pada Umar pada saat itu. Nah, akhirnya pamannya sendiri yang tidak mendapatkan hidayah, tapi Umar bin Khattab pada saat itu yang mendapatkan hidayah. Di antara dua tersebut Allah hanya memilih satu, yaitu adalah Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah. Doanya Rasulullah SAW. Hadza minni syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa lakum minna jazilat taqdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.